9 yang beranggotakan saya, Anastasia, absen 6. Saya Raya dari Mahasiswa Sulawesi Selatan. Saya Jovina Nadia, absen 19. Jadi di sini kelompok kami akan membahas mengenai interfase. Proses pembelahan sel secara tidak langsung itu terjadi pada tahap mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis ini dilakukan oleh organisme eukariotik atau yang bermembrana sel. Nah, jadi di sini kami akan spesifik membahas mengenai mitosis. Mitosis adalah pembelahan inti pada nukleus. Mitosis dibagi menjadi dua fase, yaitu interfase dan fase mitotik atau fase M. Fase mitotik atau fase M itu sendiri merupakan tahap pembelahan sel. Nah, sebelum sel itu mengalami pembelahan, maka sel akan mengalami persiapan terlebih dahulu. Nah, tahap persiapan ini disebut sebagai interfase. Tahap interfase ini sendiri merupakan tahap persiapan yang dialami oleh sel yang membutuhkan waktu sekitar 90% dari siklus sel. Interfase ini adalah proses di mana sel ini itu mengumpulkan energi untuk melakukan pembelahan sel. Pada tahap interfase ini sendiri juga, sel akan tumbuh dan berkembang, mengalami sintesis protein atau menghasilkan protein-protein baru, mensekresi DNA, dan juga organel-organel sel akan berkembang dalam sitoplasma. Nah, interfase itu juga dibagi menjadi 3 tahap, yaitu G1, fase S atau sintesis, dan fase G2. Pada tahap fase G1 itu sendiri, sel itu juga akan mengalami aktivitas sel itu paling banyak di G1. Nah, di G1 itu sendiri, sel akan tumbuh dan berkembang. Organel-organel sel di dalamnya itu akan mengalami sintesis protein atau protein ini akan menghasilkan protein-protein baru. Nah, pada saat G1 ini, sel ini kan otomatis dia itu akan menjadi lebih besar karena organel-organel sel yang ada di dalamnya ini tuh menduplikasi dirinya. Jadi pertamanya yang mitokondrianya dia hanya 1, dia akan menduplikasi dirinya menjadi 2. Kedua lagi sintesis protein atau sel ini akan menghasilkan protein-protein baru dan juga akan mengalami perkembangan lebih lama daripada fase-fase lainnya, yaitu membutuhkan 6-12 jam. Selanjutnya fase yang kedua adalah fase S atau sintesis. Fase ini terjadi selama 9 jam. Dan pada fase ini, pada tahap ini, terjadi sintesis DNA, di mana DNA bereplikasi dengan mengkopi dirinya sendiri. Pada saat mengkopi dirinya sendiri, mereka belum terpisah dari dirinya yang lama dan masih terhubung di suatu titik yang disebut sentromer. Dalam tahap ini DNA masih belum terkondensasi dan masih dalam bentuk benang-benang. Kemudian fase yang terakhir adalah fase G2. Jadi di sini fase ini berlaku selama 4 jam. Dan di sini itu sel itu masih melanjutkan pertumbuhan seperti fase-fase sebelumnya. Nah, di sini fase sel itu juga bersiap untuk masuk ke tahap fase M. Di sini ada sentrosom. Nah, sentrosom ini itu berfungsi untuk memastikan jadi jumlah kromosom dari sel induk dan sel lain itu tetap sama saat masa pembelahan. Kemudian dalam satu sentrosom itu ada 2 sentriol. Sentriol di sini itu berfungsi untuk menentukan orientasi pembelahan sel dan juga yaitu memastikan memisahkan DNA selama pembelahan. Kemudian di sini itu DNA itu juga masih belum bisa